Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Adi Pratama dengan NIM 2310606021. Saya berasal dari program studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan uh, menjelaskan tugas mingguan modul 4, yaitu membuat kalkulator sederhana dari GUI Tinker TK Inter. Pertama, saya mengimport library TK Inker dulu as TK. Lalu saya membuat window GUI sama dengan tk.tk. Selanjutnya saya akan membuat title dari GUI Tinkernya, yaitu title kalkulator sederhana. Lalu saya akan menambahkan warna pada kalkulator, maksudnya di GUI-nya nanti, dengan cara window GUI.configure, menggunakan configure. Jadi terus BG, kita pilih BG sama dengan, kita pilih warna sky blue atau biru langit ya. Setelah itu saya akan mendefinisikan dari hitung terlebih dahulu. Pertama ada angka 1 sama dengan float is entry angka 1 dot get. Kenapa float? Karena nanti di angka-angkanya itu kan pasti kan memungkinkan aja untuk desimal ya, makanya saya menggunakan float ini. Nah ini getnya juga untuk mendapatkan nilai dari angka 1 yang nanti saya akan masukkan. Lalu saya buat angka 2 float entry dot sama seperti angka 1, entry underscore angka 2, terus kita pakai dot get. Kalau saya mendefinisikan juga operasi ini, operasi itu maksudnya operasi yang kita gunakan nanti entah tambah, kurang, kali, bagi gitu. Nah, saya menggunakan operasi underscore variabel dari operasi dot get. Lalu if operasi sama dengan operasi yang pertama kita plus dulu kali pertambahan hasil angka 1 tambah angka 2. Lalu elif operasi sama dengan pengurangan hasil sama dengan angka 1 dikurangin angka 2. Elif lagi operasi perkalian hasil angka 1 dikali angka 2. Lalu pembagian
operasi sama dengan ini kurang 1. Nah jadi itu misalnya kalau di pembagian tuh entah kenapa ini kursornya di pembagian ini nanti kita tuh nggak bisa membagi angkanya dengan 0. Misalnya 5 bagi 0 itu nggak bisa. Jadi ntar akan muncul if angka kan tadi kan misal pembagian 0 itu kan nggak bisa, maka akan muncul tulisan hasil tidak bisa dibagi dengan 0. Nanti kita coba buktikan. Lalu kita else nya masukin hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2. Habis itu label hasil kita config teks hasil. Lalu saya membuat label untuk angka 1 terlebih dahulu. Angka 1 tk dot label kan ini window GUI, koma teksnya itu angka 1, lalu label angka 1 dot tag, jangan lupa tanda kurungnya. Terus kita buat entry angka 1 disamain seperti ini, angka 1 tk dot entry dalam kurung window GUI, lalu entry angka 1 dot type, lalu buat label angka 2 nya sama caranya seperti yang di angka 1, tk dot label window GUI teks sama dengan angka 2, terus label angka 2 dot tag. Lalu kita buat entry-nya, entry angka 2 supaya nanti ya kan label itu kan nanti supaya muncul tuh opsi buat kita mau masukin angka berapa gitu di tinkernya. Nah terus entry-nya itu buat kita ngetik nilai yang kita mau masukin itu berapa. Terus entry angka 2 sama dengan tk dot entry window GUI, terus entry angka 2 dot tag.
Oke, ini masih kuning karena ini belum ada yang sama dengan ini. Nanti kalau udah ada yang sama juga nanti berubah warnanya, atau nggak ada garis-garis kuning seperti ini lagi. Lalu kita buat label operasi. Nanti jadi label operasi itu untuk memunculkan kita pengoperasiannya itu seperti apa, entah kali, kurang, bagi, tambah gitu. Kita label window kui teks sama dengan teksnya itu kita operasi, supaya kita untuk memilih opsi apa untuk pengoperasiannya. Terus label operasi dot pack, lalu kita operasi var, operasi underscore var, operasi variabel sama dengan tk dot string var. Operasi var dot set dalam kurung tambah. Jadi ini operasi var dot set itu maksudnya supaya nanti misalnya pengoperasiannya set, di setnya itu di plus terlebih dahulu. Nah, terus baru kita buat opsi lainnya. Operasi ini opsinya, buat opsinya. Nanti jadi nggak setnya itu buat apa, nggak buat penambahan doang setnya, jadi kita bisa buat opsi yang lain. Opsi operasi kita namainnya ya, opsi operasi sama dengan tk dot option menu. Nah, ini di option menu ini baru kita masukin opsi-opsi yang lainnya. Window GUI kita masukin variabel operasi var-nya, koma. Nah, kita masukin ada tambah, koma, kurang, kali, terus bagian. Lalu opsi operasi kita dot pack supaya nanti di layoutnya benar. Lalu kita buat tombol hitung, supaya nanti tombol hitung ini untuk kita pencet hitung setelah kita memasukkan angka-angkanya. Tombol hitung sama dengan tk dot button, kita dot button window teksnya, karena untuk menghitung jadi kita teksnya itu hitung. Lalu beri komannya itu dari definisi ini, jadi kan komannya itu hitung. Nah, setelah itu kita selesai tombol hitung dot pack. Lalu kita buat label hasil label hasil nanti untuk munculin hasilnya nanti ya. tk dot label window GUI, koma, teks seperti biasa. Terus kita masukin teksnya itu hasil. Terus label hasil dot pack. Lalu saya rasa ini ada yang merah-merah ini, mungkin ditambahin ini. Nah, kita selesaiin dulu aja. Window GUI main loop supaya bisa di run nantinya. Nah, ini ada yang merah, kenapa kira-kira bisa? Nah, harus di tab gini.
Oke, saya rasa tidak ada yang error ya. Coba langsung saja kita running, apakah berhasil. Oke, udah muncul. Jadi seperti tampilannya. Ya, ini kan label angka 1, label angka 2. Nah, di sini supaya kita bisa ngetikkan, makanya entry. Nah, terus ini get-nya itu untuk, ya kan fungsi get itu kan untuk mendapatkan nilai ya dari si entry. Nah, ini kan udah dibuat fungsinya juga entry angka 1. Jadi get ini untuk mendapatkan angka 1, terus angka 2 juga. Coba kita running dulu. Oke, coba kita masukin angkanya, misalnya 9, angka pertama 9, angka keduanya 1. Pengoperasiannya kita pilih yang tambah, hitung. Nah, maka hasilnya ini 10. Misalnya 89 kita kalikan 2. Oke, hasil 178. Kita pengoperasian pengurangan, kita coba 100 dikurangin 50 gitu. Nah, kayak hasilnya bener ya. Terus kita coba pembagian 10 bagi coba kita 5 bagi 2 untuk mengetes si floatnya itu. Karena float kan untuk apa ya, nilai-nilai desimal kan. Nanti coba kita pengoperasiannya ini hitung, seperti ada yang salah. Kenapa ini? Jadi tadi ada kesalahan di bagian else ini. Jadi karena tadi tidak posisi Elsa tidak sejajar dengan if ini, jadi hasil akan sedikit berbeda. Jadi itu ternyata kesalahan ya guys. Jadi di situ kesalahannya. Coba kita lagi ini lagi 10 bagi 5 kita coba ya, apakah bisa. Nah, maka hasilnya 2. Nah, ini kan tadi kan ada apa ya, misalnya dibagi 0 kan tidak bisa ya. Kita coba 10 bagi 0. Nah, muncullah tidak bisa dibagi dengan 0. Oke. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan saat menjelaskan atau apapun hal itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.